Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Panji Ananda Lumbenturuan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman berorientasi objek, yaitu ada dua taks yang akan saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum kedua PBO, yaitu Rectangle Hyperpaver. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah program yang akan melakukan enskripsi data menggunakan metode Cyberplayver. Adapun ketentuannya yaitu untuk baris sama, bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas dan ke atas jika menempati baris bawah. Kedua, untuk kolom sama, bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Dan ketiga, yaitu untuk baris dan kolom berbeda bentuk persegi panjang. Jadi di sini kita akan membuat sebuah matriks 5 kali 5 dan pada task kali ini terdapat 20 test case. Untuk ketiga deskripsi ini akan saya jelaskan ketika kita mencoba test case dari tugas tersebut. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Di sini yang pertama pastinya kita mengimpor terlebih dahulu Java util, yaitu sebuah library atau semua kelas seperti scanner, hashmap, list, dan yang lain-lain agar bisa kita mengimplementasikan ke kode kita. Kemudian kita membuat kelas di sini rectangle cipher flavor yang sama dengan nama file yang telah kita buat. Kemudian di sini kita membuat ukuran matriks kunci 5 kali 5 yang artinya baris 5, kemudian kolom juga 5 ke bawah, baris 5 ke samping, kolom 5 ke samping ke bawah. Kemudian di sini matriks kunci untuk enkripsinya. Kemudian di sini private static map character menggunakan hashmap untuk menyimpan posisi huruf dalam matriks. Kemudian di sini kita menggunakan scanner untuk input pengguna atau meminta input dari user. Kemudian untuk input plain text atau inputan dari pengguna, plain text ini adalah yang akan menjadi teks asli yang akan kita enkripsi. Kemudian di sini ada input key-nya juga atau kata kuncinya, huruf A sampai Z. Kemudian ada filler. Filler ini adalah seperti huruf pengisi, pengganti seperti untuk sebuah kata yang terdapat huruf double. Setelah itu kita membuat matriks kunci berdasarkan key dan plain text yang tadi menggunakan generate key matrix yang di dalamnya terdapat key input dan plain text. Kemudian di sini akan dicetak tampilan yaitu berupa keys. Kemudian akan dicetak matriks kuncinya. Kemudian untuk membuat pasangan huruf pair untuk di enkripsi, di sini kita menggunakan list string pairs dengan menggunakan make pairs yang di dalamnya terdapat plain text dan filler. Dan di sini juga akan dicetak tampilan pair text. Pair text itu seperti untuk pasangannya, pasangan hurufnya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah proses enkripsi untuk setiap pasangan huruf.
dan akan dicetak juga ditampilkan enkripsi. Kemudian kita masuk untuk membuat matriks kuncinya. Untuk susunannya seperti ini, key, huruf unik dari plaintext, potong jadi 25 huruf. Jadi untuk matriks 5 kali 5 tersebut akan ada satu huruf yang tidak terdapat pada matriks tersebut. Biasanya adalah huruf Z, atau umumnya adalah huruf Z. Kemudian di sini akan kita membuat matriks kunci lagi, yang di dalamnya terdapat key dan plain text-nya. Kemudian kita di sini untuk memasukkan huruf huruf dari key. Kemudian di sini kita memasukkan huruf-huruf dari key. Kemudian kita menambahkan huruf-huruf unik dari plain text. Kemudian kita menambahkan sisa huruf alfabet A hingga Z. Kemudian kita mengambil di sini hanya 25 huruf pertama, jadi akan ada satu huruf yang tidak akan kita gunakan. Kemudian di sini kita akan menyimpan posisi hurufnya pada postmap. Kemudian di sini kita membuat fungsi untuk menampilkan matriks kunci menggunakan perulangan for integer i diinisialisasi dari 0, i kurang dari n, dan incremental i. Kemudian di sini akan dicetak atau akan ditampilkan matriksnya. Kemudian di sini kita akan membuat pasangan huruf untuk enkripsi. Di sini juga ada aturannya. Jika ada huruf kembar itu akan dipisah dengan filler yang tadi. Kemudian jika jumlah huruf ganjil akan ditambahkan filler di akhir. Jadi contohnya seperti ini. Pada kata hello, di sini kan ada huruf yang kembar. Jadi kita akan menambahkan S sebagai filler untuk per teksnya seperti ini. Jadi dengan adanya S ini dia akan mencegah uh, aturan huruf kembar ini. Melalui S akan dipisah dengan filler tersebut. Nah, jika jumlah huruf ganjil, kita bisa menambahkan filler di akhir. Misalnya, kapan. Jadi, preteksnya akan menjadi KA, PA, NS. Di sini kita jadikan S sebagai fillernya. Kemudian di sini ada juga perulangan, di mana jika ada kondisi apabila jika hanya tersisa satu huruf, eh, kemudian kondisi untuk vers yang jika dua huruf berurutan sama, kemudian kondisi jika plain text-nya yang berbeda. Kemudian di sini fungsi enkripsi untuk setiap pasangan huruf. Di sini akan diambil huruf pertama A dan huruf kedua B dalam matriks. Kemudian jika sebaris, geser ke bawah atau ke atas. Kemudian jika sekolom, geser ke kanan atau ke kiri. Dan jika membentuk persegi panjang, maka akan menukar kolom. Kemudian di sini ada fungsi geser baris. Di sini akan jika baris di bawah atau lebih besar dari 3 akan digeser ke atas.
Kemudian jika kolom di kanan, 3 ke atas, maka akan geser ke kiri. Kemudian kita akan mencoba di terminal untuk implementasi kodenya. Namun kita buka dulu untuk test case-nya. Nah, seperti ini kita amati dulu test case-nya di sini inputannya adalah Ubaid dengan key-nya yaitu S atau kata kuncinya, dan seperti ini adalah gambaran dari matriksnya 5 kali 5. Uh, Salah satu huruf dari 26 abjad, yaitu huruf Z, tidak ada di sini karena matriksnya harus berukuran 5 dikali 5. Kemudian kita pisah, yaitu kita pecah menjadi pair atau pair text. Di sini AB kita satukan karena tidak ada huruf yang sama, huruf berdekatan yang sama. Kemudian di sini kita memasukkan filler S karena terdapat double L, LL. Jadinya kita bisa menjadi LS, LS. Kemudian kita sambung lagi dengan huruf yang berbeda. Nah, enkripsi yang didapat yaitu seperti ini. Untuk gambaran lebih mudahnya, saya akan jelaskan pada gambar berikut. Ini adalah 3 deskripsi yang tadi. Ini adalah plain text-nya, Abdullah. Kemudian ini pair text-nya telah dipisah, AB, DU, LS, LS, dan AH. Nah, di sini kita buat, kita masukkan abjad plain text terlebih dahulu. Namun jika double, tidak perlu memasukkan dua huruf yang sama. Intinya kita masukkan huruf yang terdapat pada plain text terlebih dahulu untuk kolom yang uh, bagian atas ya. Kemudian sisanya huruf yang lain selain plain text. Setelah itu kita membentuk pair text-nya. Nah, di sini kriterianya pada kata Abdullah terdapat huruf yang berdekatan yang double, yaitu LL. Setelah itu kita akan menggunakan aturan yang tadi deskripsinya, di mana untuk bagian inskripsi, setelah kita susun contohnya seperti ini, uh, baris yang sama, AB adalah baris yang sama pada posisi atas, kita akan mengambil bawahnya, yaitu HC. HC-nya adalah sebagai inskripsinya. Kemudian DU di sini masih dalam baris yang sama, kita mengambil EF untuk inskripsinya. Kemudian untuk huruf yang double tadi, yaitu LS, kolom yang sama, kita dapat mengambil jika dalam area kiri kita mengambil kanannya yaitu AH. Begitu juga dengan sekali lagi untuk LS-nya kita mengambil AH, HHA, kemudian di sini AH-nya untuk vertex AH kita mengambil enkripsi BC yaitu di sampingnya kanan. Mengikuti aturan nomor 2 yaitu kolom yang sama. Lanjut di sini kita copy terlebih dahulu inputannya. Kemudian
maka pada terminal akan menampilkan output seperti ini. Untuk keys-nya ditampilkan matriks 5 kali 5, kemudian ditentukan per teks masing-masing dari kata tersebut dengan plain text Abdullah Ubaid, case-nya seperti ini, kemudian per teksnya mengikuti kondisi-kondisi yang tadi, kemudian untuk inskripsinya mengikuti aturan pada kode ini. Kita bandingkan. Jadi untuk expect output dan actual output dari test case yang pertama adalah sama, bisa kita lihat. Mulai dari plain text-nya untuk inputannya yaitu Abdullah Ubeds, case-nya yaitu 5 kali 5 dan huruf yang tidak ada yaitu Z. Kemudian per text-nya mengikuti kondisi pada kode, kemudian enkripsinya juga mengikuti aturan pada kode. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk rectangle zipper flavor. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panji Ananda Lumbenteruan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas JAPA yang ketiga, yaitu membuat program penilaian capaian pembelajaran. Adapun deskripsinya, kita akan diberikan sekumpulan nilai bobot, di mana nilai nanti berada pada kanan, kemudian bobot berada pada kiri. Kemudian di sini sekumpulan nilai bobot yang akan mewakili bentuk penilaian. Ya, seperti PA sebagai partisipatif, T sebagai tugas, K sebagai kuis, dan lain-lain. Kemudian ada juga grade yang diperoleh menggunakan nilai akhir. Artinya di sini jika mendapat 79,5 dan ke atas akan mendapatkan grade A, 72 sampai dengan 79,4 akan mendapatkan grade AB. Kemudian dengan syarat selanjutnya tentukan nilai capaian yang diperoleh apakah sudah tercapai atau tidak tercapai. Dengan syarat tercapainya jika nilai capaian besar sama dengan 49,5. Di sini ada 20 test case yang akan kita uji coba. Lanjut saja masuk ke kodenya. Oke, pada kode ini kita pastinya mengimport Java util. Namun sebenarnya Java util itu sangat banyak. Kalau kita menggunakan Java util bintang seperti ini, kita udah mengimpor semua seperti Java yang HashMap, scanner, release, dan lain semuanya. Artinya dengan Java util ini sudah menginclude semua kelasnya. Kemudian kita membuat kelas untuk penilaian capaian pembelajaran yang sama dengan nama file kita. Method main-nya di sini. Kemudian di sini scanner untuk inputan dari pengguna. Kemudian di sini kita akan menyimpan nama lengkap dari komponen penilaian, yaitu dengan hashmap string components name. Kita membuat atau kita instansiasi lagi daftar target capaian release dengan release. Kemudian kita menyimpan bobot presentasi tiap komponen. Kita juga menyimpan total soal di setiap komponen utama, menyimpan total soal juga untuk di setiap sub komponennya. Kemudian di sini akan disimpan total benar pada setiap sub komponen. Kemudian di sini ada juga nilai boolean untuk menandai apakah suatu komponen sudah pernah dimasukkan. Kemudian di sini menyimpan daftar sub CPMK. Kemudian mengelompokkan setiap CPMK berdasarkan daftar subkomponennya. Di sini menyimpan nilai per subkomponen, kemudian menyimpan nilai maksimal per subkomponen. Kemudian di sini kita inisialisasi nama komponen utama. Artinya di sini kita ada key-nya T, artinya yaitu tugas.
kemudian P sebagai proyek, UTS sebagai ujian 3 semester, UAS sebagai ujian akhir semester, K sebagai kuis, PA sebagai partisipatif. Kemudian kita menandai semua komponen utama itu tersedia atau bernilai true. Kemudian kita set bobot awal setiap komponen dari nol. Kita mulai dari nol, set awalnya. Kemudian di sini kita membaca input, bobot, dan data soal, pengulangan perulangan file. Kemudian di sini apabila ditemukan tanda 3 garis seperti ini, artinya break atau input bobot telah selesai. Kemudian jika input berubah komponen utama akan disimpan pada simpan bobot ini. Namun jika bukan komponen utama berarti adalah target capaian. Kemudian jika input berupa data soal, di mana akan punya 3 bagian, kode, total soal, dan benar. Kode ini akan mewakili kondisi tersebut. Kemudian kita untuk menambahkan total soal pada komponen utama menggunakan kondisi berikut. Kemudian akan dicatat soal dan jawaban benar per subkomponen. Kemudian untuk input berikutnya akan menghubungkan CPMK dengan subkomponen di sini dengan perulangan for. Kemudian di sini eh, setelah setelah tanda berikut ini, tanda seperti ini nanti, tanda ini, program membaca tepat sebanyak target capaian size. Kemudian di sini akan ditampilkan target capaian. Akan dicetak target capaian untuk komponen penilaian. Kemudian untuk memulai proses penilaian di sini dicetak terlebih dahulu hasil penilaian. Kemudian akan ditampilkan urutan komponen tersebut, yaitu dari K, yaitu kuis, P, proyek, dan sebagainya. Kemudian di sini proses setiap komponen utama menggunakan perulangan for, yang artinya untuk setiap komponen utama akan diambil com name untuk ditampilkan dan com weight atau bobot. Kemudian jika tidak ada soal pada komponen ini, akan dicetak tidak ada perolehan nilai 0/100. Kemudian di sini ada plus sum, yaitu jumlah nilai komponen yang sudah dinormalisasi ke bobot atau dipakai untuk menampilkan sum com weight atau com weight. Kemudian total benar subkomponen, yaitu jumlah jawaban benar pada semua subkomponen. Kemudian untuk menghitung nilai untuk setiap subkomponen, ada kondisi khusus juga, di mana kita tidak menghitung PA ke dalam proyek atau partisipatif. Kemudian kita juga akan menghitung nilai maksimum setiap subkomponen menggunakan tipe data float. Kemudian juga hitung skor mahasiswa berdasarkan jawaban benar. Dan setelah itu akan cetak hasil subkomponen dengan format uh, seperti ini. Kemudian kita simpan nilai untuk digunakan di capaian. Kemudian untuk akumulasi nilai uh, akan dihitung di sini. Kemudian kita menghitung persentase perolehan nilai pada komponen utama. Akan dicetak perolehan nilainya berapa dan total nilainya. Setelah itu di sini ada konversi nilai akhir ke huruf mutu. Seperti pada kondisi yang tadi, di mana jika uh, nilai akhir 79,5 dan ke atas
akan mendapatkan A. Di sini ya, jika 72 sampai dengan 79,4 akan mendapatkan AB, 64,5 sampai dengan 71 akan mendapatkan B, 57 sampai dengan 64,4 akan mendapatkan BC, dan seterusnya. Kemudian untuk menampilkan nilai capaian per CPMK, dia akan dicetak nilai capaian, kemudian akan ditampilkan untuk setiap perolehan nilai, maks perolehan nilai, dan persen perolehannya. Kemudian uh, untuk menghitung total nilai capaian berdasarkan subkomponen seperti ini, dengan format persen to F. Kemudian untuk menghitung persentase capaian, kita menggunakan persen perolehan yang akan dibagi dengan max perolehan nilai. Kemudian dikali dengan 100. Ada kondisi juga seperti ini untuk mengkoreksi pembulatan floating point. Setelah itu akan dicetak hasil capaiannya, perolehan nilai berapa, kemudian akan ditentukan status capaian, apakah tercapai atau tidak. Nah, di sini jika persen perolehannya 49,5 ke atas, pastinya status capaian masih bisa dibilang tercapai. Namun jika jika tidak, maka status capaian tidak tercapai. Langsung aja kita coba mengcompile. Oke. Ya, langsung saja kita copy inputnya. Kita copy, masukkan pada terminal, kita paste. Maka kita akan membandingkan untuk XP outputnya seperti ini. Maka outputnya sama dengan eh, output pada terminal sama dengan pada expect outputnya. Bisa kita lihat. Mulai dari target capaian untuk komponen penilaian T1, kemudian T2, T3, P1 yang berurutan. Setelah itu hasil penilaian yang sama. Dengan itu kita bisa melihat bahwa aktual output dari input pada test case 1 sama dengan expect output tersebut. Oke, sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk dua program Java, yaitu Rectangle Cyber Flavor dan penilaian capaian pembelajaran. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.